Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kaki, Bapak Ibu, saya tuh paling sering dengar dari jemaat kakinya, khususnya yang lansia tuh ya, lutut ya, kakinya sudah mulai sulit untuk diajak kerja sama. Entah itu ngilu, entah itu gampang capek, sehingga banyak beberapa lansia yang akhirnya membatasi gerak atau sedikit-sedikit berolahraga supaya kakinya makin kuat. Karena kaki sekalipun nggak sebanyak tangan bisa melakukan banyak hal, tapi dia menopang keseluruhan tubuh. Dan kaki yang paling kuat di alam semesta ini adalah kakinya Tuhan. Dia di atas salib terpaku, kakinya juga dipaku, dan kita percaya bahwa ia menopang seluruh dosa kita dan tetap mengasihi kita apa adanya. Mari bersama-sama untuk setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan, maka kita datang di kaki Tuhan dan minta petunjuk untuk menjalani hidup hari ini. Kidung Jemaat 368, Kidung Jemaat 368, bait pertama dan yang kedua, pada kaki salibmu. Kidung Jemaat 368. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kan ada penghentian. Pada kaki salibmu, kasihmu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya, salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kan ada penghentian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa salibmu adalah sumber kekuatan kami, dan biarlah pada kakimu dan firman-Mu hari ini kami berpaut. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita membuka 2 Tawari 4 ayat 18 sampai 22. 2 Tawari 4 ayat 18 sampai 22. 2 Tawari 4 18 sampai 22, dengarkanlah sabda Tuhan. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiraman, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni.
juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci semuanya dari emas. Bapak Saudara, saya mau ajak kita merenungkan keberadaan kita di hidup ini. Bapak Ibu, pernah nggak ya, biasanya karena udah sibuk ya, saudara-saudara juga yang sekolah, kita pernah nggak ada waktu sebenarnya Tuhan mau apa ya di hidup saya? Apakah saya cuma sekedar menjalani, sibuk, hidupin keluarga aja? Atau Tuhan punya tujuan yang lebih besar lagi? Dan dalam banyak hal sampai hari ini kita bisa menyadari bahwa kenapa kita harus memberikan hidup kita sama Tuhan dan bertanya, Tuhan, saya mau apa di hidup ini Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Itu karena kita menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak mungkin bisa menjalani sampai hari ini. Dan Tuhan itu tidak pernah berhenti menyatakan anugerahnya bagi kita. Tapi mungkin kita yang bisa dibilang lebih sering mengecewakan Tuhan. Kita yang lebih sering melukai Tuhan. Kita yang lebih sering gagal untuk melakukan kehendak-Nya. Anugerah keselamatan diberikan oleh-Nya melalui pengorbanan Kristus, tapi kita tanggapi dengan kita nggak taat. Dan bukankah harusnya kita ya sebagai anak-anak Tuhan tuh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Nah, keinginan untuk memberikan yang terbaik ini tampak sekali dalam bacaan kita, yaitu Raja Salomo dalam pembangunan bait suci. Dia melihat segala perabotan dan mengisinya bukan dengan sembarangan. Dua tiang penyangganya terpampang kokoh, masing-masing dinamakan Yakin dan Boas. Beragam perlengkapan buat kurban, mezbah pembakaran, bejana, kandil, pelita, roti sajian, kuali, garpu, bokor penyiraman, pisau, cawan, kereta penopang, semuanya terbuat dari emas. Dan sebuah perabot ini bisa kita lihat dari cara Salomo menyiapkan ya. Dia menunjukkan betapa dia serius banget untuk melayani Tuhan. Dan itu bukan pamer, kenapa? Karena dalam bait Allah nggak mungkin dia tunjukkan kepada orang yang nggak beribadah. Jadi itu hanya untuk Tuhan, hanya untuk semata-mata untuk menunjukkan bahwa dia serius banget membuat rumah ini sebagai bentuk penghormatannya dia, syukurnya dia kepada Tuhan. Gemerlap emas, perak, permata, serta kelengkapan peralatan persembahan dan lain-lain itu menjadi pancaran bahwa Allah pun sungguh-sungguh hadir dan kemuliaannya itu tidak tertandingi. Bahkan sama emas juga kemuliaan Tuhan masih melampaui. Sehingga Bapak Saudara, dari cara Salomo kan sederhana, cuma dia nyiapin barang gitu ya, karena dia orang raja kaya aja. Tapi bukan itu. Tapi yang mau difokuskan kita adalah bagaimana kita punya semangat untuk memuliakan Tuhan. Kebaikan Tuhan tuh, waduh, nggak bisa habis. Dan ke depan juga kita tahu bahwa kita akan disertai lagi dan lagi. Maka kita juga harus beri yang terbaik. Kita selalu diajarkan sama orang tua, kalau kita ada orang baik sama kita harus juga berikan yang terbaik. Ada orang pernah tolong kita juga harus tolong. Nah, ini Tuhan tolong kita bukan sekali dua kali, sudah berkali-kali memaklumi kita, menopang kita, yang harusnya kita nggak layak, harusnya kita dihukum, tapi lagi-lagi Tuhan tolong kita. Mungkin harta kita nggak kayak Salomo, tapi mari sama-sama kita persiapkan dan berikan hidup kita, seluruh yang kita punya. Makanya saya selalu rindu jemaat Sindang itu semuanya bisa terlibat dan memberi hidupnya untuk pelayanan. Karena Tuhan tuh kurang baik apa lagi sih? Tuhan cuma meminta kita untuk saling dukung sebagai orang percaya. Tuhan juga nggak nuntut banyak-banyak, memberikan diri. Walaupun kalau itu dikerjakan satu dua orang pasti capek, tapi kalau dikerjakan rame-rame harusnya jadi lebih ringan. Mari sama-sama kita melayani kehidupan, melayani di gereja, melayani keluarga, melayani pekerjaan dan sekolah kita. Mari kita upayakan yang terbaik, karena kita sudah diberi yang terbaik. Jangan berikan yang sisa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Salomo yang memberikan tidak main-main. Bukan karena dia mau sombong-sombongan memberikan semua dari emas, enggak. Tapi karena dia tahu bahwa tempat ibadah ini dipakai untuk umat, untuk melihat dan memahami karya Allah. Maka dalam hidup ini juga kami bersyukur, dan kami nggak selalu hanya memberikan ke gereja. Justru kami harus lebih banyak memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara seiman kami yang lagi melewati masalah, orang yang bahkan tidak seiman dengan kami. Tetapi kami mau belajar dalam hidup ini, semua perintah Tuhan kami lakukan dengan cara yang terbaik. Kami serahkan hidup kami Tuhan hari ini, biarlah Tuhan mampukan agar kami tetap kuat dan bisa memberikan yang terbaik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.